Oke, saya sedang ada di pekarangan rumah. Beberapa waktu lalu saya melihat tayangan tentang permakultur. Ini gabungan kata dari permanent agriculture, dalam artian apapun yang ditanam adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita tarik ke adat Sunda ya, nah, kami ini sekarang di wilayah Cianjur Selatan, termasuk Jawa Barat. Artinya kami berada di lingkungan Sunda. Di masyarakat Sunda ini dan Jawa pada umumnya memang pekarangan difungsikan sebagai lumbung pangan. Jadi di sini, di tempat yang seperti ini ya, ini sebelum kami pondasi ya, di sini ada pondasi untuk rumah ya. Sebelum dijadikan rumah, ini adalah taman ya. Dalam artian bahasa Sundanya itu buruan atau pekarangan dalam bahasa Indonesia. Jadi pekarangan difungsikan sebagai lumbung pangan. Di sini disediakan ada cabai. Jadi kita nggak perlu harus pergi ke pasar untuk dapatkan cabai. Ya, kita cukup pergi ke pekarangan rumah di depan, di samping atau di belakang untuk mendapatkan makanan. Ya, selain itu, taman atau pekarangan yang ada di Sunda ini sangat maksimal fungsinya, karena budaya Sunda itu tidak bisa dilepaskan dari lalapan ya. Harus ada lalap dalam setiap menu makanannya, maka pasti ada lalapan-lalapan. Kalau lihat seperti di sini, kami memakan cepokan ya. Ini buahnya seperti ini, cepokan, atau kalau di kita disebutnya takokak atau magae. Nah, caranya adalah dengan dimakan mentah, kemudian pakai sambal terasi, atau dikukus terlebih dahulu lalu ditambah sambal terasi. Ini juga paria gengge namanya ya, termasuk juga lalapan. Kemudian ada pepaya. Ini pepaya yang kita tanam adalah pepaya karayunan, meskipun agak susah untuk mendapatkan pepaya karayunan. Apa itu pepaya karayunan? Kalau dalam dunia pertanian disebutnya pepaya jantan. Nah, kalau di Sunda disebut pepaya karayunan karena tidak berbuah tapi berbunga terus. Ini selain bisa dipetik, ininya sangat enak ya, pucuknya dan kembangnya juga sangat enak, apalagi kalau berbuah. Ini sayang buahnya sudah tinggi ya, buahnya sudah tinggi sekali di sana tuh, udah tinggi pohonnya. Ya, jadi untuk kebutuhan buah atau sayur semua ada di kebun. Biasanya di taman atau pekarangan rumah atau buruan orang Sunda tersedia aneka banyak bumbu dapur ya, seperti ini. Ini sudah kami manfaatkan tadi pagi ya. Nah, kencur, ini juga kunyit, ada kencur lagi, bayam, bawang daun, kemudian ini
ketela ya. Kemudian kemangi. Nah, ini kangkung yang enak menurut kami ya. Ini adalah kangkung darat. Kangkung darat ini kangkung air, tapi bisa tumbuh di darat. Dan kangkung air ini lebih enak rasanya daripada kangkung yang ada di darat ya. Lebih renyah, rasanya lebih renyah dan lebih enak kalau ditumisnya. Selain bumbu dapur, di pekarangan orang Sunda juga biasa ditanam pohon buah. Contohnya kami ini menyediakan seperti ini ya, pohon-pohon buah. Karena biasanya kalau di desa sih tanah relatif masih murah ya. Kemudian pekarangan rumah juga terbilang luas, jadi bisa menanam aneka tanaman buah. Yang paling umum kita tanam di pekarangan rumah pohon buahnya adalah mangga, kemudian ada sawo nih ya, seperti ini kita tanam. Ini mangga, ini sawo, kemudian ada jambu ya. Ini yang umum saja seperti itu, jambu, nangka, atau ini seperti ini cincau. Ya, ada juga kelapa, sirsak, sebelah sini sirsak tuh ya, sirsak, sukun, markisa. Nah, kemudian selain sebagai lumbung pangan, pekarangan rumah juga dalam sistem permakultur ini, yang sebenarnya sih ini keren-kerenan aja ya pakai istilah permakultur, karena sebenarnya istilah ini baru diucapkan, namun pelaksanaannya sudah sejak lama dilakukan oleh orang-orang sejak dulu ya. Kita juga menanam pohon salam. Ini ada 2 pohon salam nih. Sudah besar ini pohon salam. Ini daunnya, pucuknya. Yang ini sarikaya. Selain itu kita juga menanam obat ya. Nah, saya lupa ya. Kemudian pekarangan juga bisa menjadi sumber penghasilan ya. Contohnya saya menanam tanaman. Selain bisa untuk keperluan dapur, juga bisa menghasilkan uang ya. Bahkan taman yang sekecil ini kami manfaatkan semaksimal mungkin. Ya ternyata sama taman yang 100 meter persegi ini dengan hasil dari kebun 300 meter persegi. Ya, asal kita intensif saja ya. Nah, ini konsep-konsep permakultur seperti ini, intinya kita harus memenuhi kebutuhan dapur kita aman, tidak perlu cari-cari kesana kemari, tidak susah cari bumbu, tidak sulit cari bahan masakan atau bahan makanan. Mau pisang goreng ya tinggal ambil pisangnya dari taman. Mau tumis ada kelapa, sedang gak enak badan tinggal gali jahe kemudian direbus ya. Intinya dari taman dapur kita menjadi safety alias aman
Dari taman kita juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat banyak. Ya, terima kasih. Demikian sharing kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.